Yuk ya. Baik. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Saya akan memaparkan sedikit. Sebenarnya tidak terlalu berat ya. Selamat siang semuanya. Salam sehat semuanya dan salam sejahtera. Jadi kali ini saya izin memaparkan tentang farmakogenomik pada bidang kesehatan. Saya izin ini ya, tutup saja ya, soalnya di sini sinyalnya buruk, cukup buruk. Ya, jadi seperti yang tadi dibilang Pak Tio, sebenarnya materi kali ini tidak berat ya, tidak berat. Hanya mungkin gimmick kali setelah biar kita takut. tahu. Ya, setelah kita tahu mungkin menjadi tidak berat ya, sebenarnya tidak usah terlalu dipikirkan, terlalu detail mungkin ya. Jadi memang agenda hari ini adalah kita bicara tentang pendahuluannya dulu, kemudian ada farmakogenomik itu apa, kemudian peran farmakogenomik itu dalam industri farmasi, dan juga peran pentingnya dalam personalisasi pengobatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Nah, pendahuluannya adalah bahwa kita manusia ini bermacam-macam ya, dan manusia ini adalah kita semuanya heterogen, suku bangsa sangat heterogen, dan kita juga bersyukur bahwa di Indonesia ini sangat heterogenik ya, etnisitasnya sangat banyak dan semuanya tergabung dalam Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi itulah Indonesia ya. Dan populasi ini juga di Indonesia saja sudah sangat besar, apalagi di dunia. Jadi keragaman etnis di sini penting sekali, penting karena memang menyangkut pembicaraan kita hari ini, yaitu tentang gen ya. Jadi keanekaragaman genetik atau mungkin lebih dikenal secara molekuler ya. Jadi di dalamnya itu ada gen yang bertanggung jawab masing-masing antara lain terhadap resistensi satu penyakit misalnya, atau satu kerentanan terhadap satu penyakit, ataupun terhadap respon dari suatu pengobatan. Nah, farmakogenomik ini menjadi salah satu kunci penting yang kita harus pahami ya, bahwa respon obat ternyata dipengaruhi oleh gen di dalam tubuh manusia ya, yang berbeda-beda. Jadi tiap individu itu berbeda, susunan genetiknya yang semuanya itu mempengaruhi terhadap respon dari obat ataupun efek samping yang mungkin muncul dari satu obat. Ya, dan berdasarkan sifat-sifat fisiknya, ya, jadi secara antropologis sendiri manusia ini digolongkan yaitu tadi ya, berbagai suku dan ras, dan juga bermacam-macam, mungkin termasuk ada juga tentang epigenetik misalnya ya. Kalau epigenetik itu adalah hal-hal yang mempengaruhi di sekeliling genetik kita sendiri ya. Jadi penggolongan ini didasarkan pada perbedaan dari parameter morfologis, yaitu antara lain dari warna kulit yang berbeda ya. Jadi pewarisan genetik itu bisa menyebabkan warna kulit berbeda, warna dan tekstur rambutnya pun berbeda-beda, tinggi badan, ada yang satu daerah dengan suku tertentu yang rata-rata tinggi ya, dan juga raut muka pun berbeda-beda, termasuk bentuk hidung ataupun bentuk mata dan lain-lainnya ya. Jadi itu yang membedakan antar suku saja berbeda ya. Jadi itu yang membedakan adalah satu deretan genetik yang ada di dalam tubuh masing-masing. Nah, pendekatan secara genetik atau yang sekarang kita sebut lebih
lebih luas, yaitu secara genomik ya, secara genom ini perbedaan morfologis ini ternyata memang betul disebabkan oleh masing-masing gen yang berbeda, yang masing-masingnya itu mempunyai tanggung jawab terhadap perbedaan fenotip di masing-masing individu ya. Jadi kalau tadi disebut misalnya ada warna kulit yang berbeda, mungkin ini adalah disebabkan dari perbedaan ekspresi dari gen MCIR ya, atau multi allelic melanocortin stimulating hormone reseptor 1 ya. Jadi ini mempengaruhi dan juga oleh adaptasi dari paparan matahari. Jadi selain dari gen juga sorry saya potong, belum pindah slide ya dari pendahuluan. Iya, memang belum. Betul. Ini lagi dok, satu lagi yang diminta sama ini pesertanya, kalau bisa di full screen aja atau di present langsung. Oh iya. Oke, Siap. sorry. Biar lebih Full jelas. screen ya. Teman kayaknya antusias sekali ya dok. Tunggu full screen itu. Di present aja di kanan atas dok. Oh iya, present. Nah. Ya, jadi ini memang masih menceritakan bahwa memang berbeda-beda ya. Enggak. Ya, jadi memang berbeda-beda ya. Ada variasi-variasi yang memang menyebabkan perbedaan-perbedaan, dan perbedaan ini yang kemudian ternyata perbedaan ini ada manfaatnya dalam bidang kesehatan ya. Dan dalam hal ini yang kita bahas hari ini adalah variasi-variasi yang berkaitan dengan obat ya, farmako ya. Jadi dan ini peranannya penting dalam kesehatan, khususnya mungkin dalam bidang farmasi dan juga kedokteran ya. Dan tidak salah, semua orang juga rasanya mesti mengetahui ya, karena sewaktu-waktu kita juga mengkonsumsi obat sendiri juga ya. Nah, kemudian tentang farmakogenomik itu sendiri ya. Sebenarnya farmakogenomik ini adalah satu cabang ilmu dari farmakologi sendiri ya, yang menjelaskan bahwa adanya satu perbedaan respon pada setiap individu terhadap obat yang dikonsumsi itu sangat erat kaitannya dengan perbedaan genetik dari masing-masing individu. Ya, jadi ini terutama adalah yang mempelajari efek obat, respon dari obat satu makhluk hidup ya, baik itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan dan jasad renik ya, karena gen itu sendiri ada di semua makhluk hidup ya. Dan pemanfaatan ilmu ini ya, genomik ini penting ya. Mungkin yang sudah lebih familiar adalah bahwa genetik ini berkaitan dengan satu diagnosis ya, ataupun satu prognosis ya, satu prognosis dari suatu penyakit. Dan kali ini memang ya, perbedaan dalam respon obat ini terutama memang karena adanya perbedaan di dalam metabolisme satu obat yang dikonsumsi, yang kemudian akan menimbulkan efek atau respon yang berbeda-beda di antara individu. Ya, jadi memang perbedaan ini adalah yang kita sebut adalah heterogenitas. Ya, jadi heterogenitas ini dari DNA atau genom ini merupakan satu materi genetik ya, yang penting dalam satu makhluk hidup ya, dan ini adalah suatu informasi ya, informasi genetik yang kemudian disandi oleh DNA yang diturunkan dari generasi ke berikutnya, generasi berikutnya. Dan kemudian ternyata terjadi proses-proses di dalam DNA tersebut, ada mutasi ya,
perubahan ya, ada delesi, ada yang terdelete ya. Kemudian inilah yang menimbulkan variasi-variasi yang sangat besar ya dari masing-masing individu ini sendiri. Ya, jadi dalam populasi sendiri sangat luas ya populasi manusia itu sendiri. Sedangkan ini di sini ternyata ada variasi-variasi genetik yang tadi dalam proses itu terjadi, dalam proses mutasi ataupun delesi itu. Dan kemudian sebagian besar ya perbedaan manusia ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan yang disebut SNP ya, yang kita sebut SNP ya. Nah, SNP ini adalah singkatan dari single nucleotide polymorphism ya. Jadi ini yang dari hasil proses-proses mutasi ataupun delesi itu yang kemudian menimbulkan SNP yang berbeda-beda, dan ini berdampak terhadap ekspresi dari protein ya. Kalau kita bicara tentang obat, ini bicaranya adalah tentang protein, metabolisme protein ya dari substitusi DNA tersebut yang mempengaruhi sekuen asam aminonya ya, dan ini mempengaruhi terutama adalah fungsi dari protein itu yang kemudian menuju pada target dari kerja satu obat tersebut, yang kemudian menimbulkan pengaruh respon yang berbeda-beda. Ya, nah ini farmakogenomik ini ternyata memang dalam bidang kesehatan ini ada dua besar ya, ada dua besar dalam bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan farmakonya ya. Jadi seperti kita mungkin udah ketahui ya, farmako, mungkin ada juga yang belum mengetahui kalau bukan di bidang farmasi ataupun kedokteran, mungkin sedikit bingung farmako itu apa ya. Tapi memang karena ini disebut farmakogenomik, jadi memang berkaitan dengan obat ya. Farmako itu dari kata farmakon yang artinya memang obat ya. Dan ternyata ini adalah mempunyai fungsi yang luas ya, terutama yang pertama adalah terkait dengan pengembangan dan juga penemuan obat baru. Ya, jadi penemuan pada target kerja dari satu obat ya, yang kemudian banyak diteliti ya dari genom-genom ini yang dikaitkan dengan farmako, terutama adalah terhadap target dari kerja dari obat tersebut yang mungkin juga metabolismenya dan juga reseptornya yang menangkap obat tersebut. Jadi di sini berperanannya adalah bahwa protein atau gen tertentu ini yang dijadikan target atau reseptor dari satu zat kimia tertentu ya, yang menjadi mungkin berpotensi menjadi obat, itu akan dicobakan ya, akan dicobakan yang memang menemukan obat baru ataupun juga obat lama yang memang sudah lama tapi akan kita teliti kembali ya, karena perkembangan obat terutama antibiotik itu sangat-sangat lama dan perlu waktu, selain perlu waktu ya juga perlu biaya yang sangat tinggi ya. Jadi memang dengan adanya perkembangan molekuler di sini ya, ini memotong jauh proses dari satu bahan obat menjadi obat ya. Jadi memang di samping itu juga memang penyakit-penyakit ini muncul akibat adanya kelainan genetik ya. Ini yang mungkin sudah familiar ya, ada penyakit-penyakit memang yang diturunkan ya. Jadi ini adalah menjadi satu pertimbangan ya untuk mendesain satu obat yang baru ya. Jadi ini yang tadi sudah saya katakan bahwa mengurangi waktu dan biaya dan juga uji klinis. Uji klinis ini mulai dari uji in vitro ya, untuk pengembangan satu obat itu mulai dari uji in vitro, uji di dalam cawan ya, yang kemudian harus diujikan melalui hewan, kemudian baru ke uji klinis terhadap manusia. Ya, jadi tahapan-tahapan ini yang sangat panjang ini yang kemudian dengan adanya
farmakogenomik ini akan lebih dipangkas dan juga ditambah dengan ini ya, informatika ya, akan sangat membantu dalam pengembangan dan penemuan obat baru. Ya, jadi manfaatnya dalam dunia industri farmasi jelas ya, mengembangkan dan menemukan obat baru ya dengan mengurangi ini biaya, waktu dan juga tingkat kegagalan ya. Jadi memang tingkat kegagalan di sini jadi kayak uji coba ya, dan ini bisa dipangkas dengan adanya farmakogenomik ini salah satunya ya. Dan menghidupkan kembali obat yang gagal dalam uji klinis mungkin perlu mengingatkan kembali yang kemarin seperti obat COVID ya, untuk COVID saat mula timbulnya COVID itu, terus kemudian para ilmuwan pun mencari obat yang pas untuk COVID ya. Salah satunya adalah ivermectin, ingat ya mungkin ya. Ivermectin adalah obat cacing ya, obat cacing yang sebenarnya sudah tidak dipakai ya. Sebenarnya sudah tidak dipakai, yang kemudian dicobakan kembali ya. Jadi mungkin itu juga masih dalam, sampai saat ini mungkin masih dalam penelitian juga ya, bahwa apakah obat yang sudah tidak dipakai kembali itu akan menjadi berguna kembali untuk kita gitu ya. Jadi itu salah satu contohnya yang sekarang masih dalam penelitian kembali ya. Seperti obat malaria ya, obat malaria Kina ya, itu sudah lama ditinggalkan ya, karena efek sampingnya memang sangat nyata ya untuk orang yang mengkonsumsi, yang kemudian kemarin pun dalam terapi COVID pun itu kembali dimunculkan obat Kina ya, dicobakan kembali ya. Ternyata terakhir ivermectin ataupun Kina pun tidak dianjurkan ya. Waktu itu sempat ya kita mencari-cari obat apa yang cocok untuk COVID ya. Nah, dalam tahap pengembangan obat ini ya, kita harus mulai ada tahapan ya, identifikasi terlebih dahulu pada target obatnya. Target penyakit apa yang akan diatasi ya, dan targetnya itu obat ini adalah akan ditangkap di mana ya. Jadi itu awalnya adalah kita mengidentifikasi terlebih dahulu ya dari targetnya, kemudian juga mengkarakterisasi dari targetnya ya. Ini mengidentifikasi adanya varian-varian dari gen yang terpilih ya. Kemudian meskipun dalam saat ini memang sudah dibantu dengan teknologi canggih ya, teknologi misalnya dengan HTS ya, atau high throughput screening misalnya ya. Jadi memang sudah terbantukan oleh teknologi yang bagus ya, namun kita harus memulai dari identifikasi atau karakterisasi target terlebih dahulu, baru kemudian divalidasi ya. Jadi validasi ini kemudian yang untuk menentukan atau memilih obat atau calon obat atau golongan obat ini yang kemudian akan menjadi pengobatan untuk penyakit tertentu sesuai dengan targetnya. Dan yang keempat kemudian adalah sifat dari farmakogenetik dari molekulnya. Ya. Nah, ini contohnya adalah enzim-enzim apa yang spesifik di dalam satu agent obat ini ya, dan reseptor apa yang kemudian yang berhubungan dengan metabolisme obat yang kita cobakan ya, dan yang kemudian menjadikan targetnya. Ya, jadi ini adalah tahapan-tahapannya ya. Kemudian kalau di sini ini adalah sebenarnya sama ya, cuma ini mungkin lebih ditekankan kembali bahwa ada uji yang tadi saya sudah sebutkan ya, selain identifikasi, karakterisasi itu tadi,
Kemudian jangan lupa ya, tahapan untuk mencapai menjadi satu obat itu perlu preklinik ya, dengan animal, dengan hewan, uji toksisitas ya, kemudian uji farmakokinetik, farmakodinamik, dan terakhir adalah setelah diujikan ke manusia, mulai dari manusia sehat, kemudian manusia yang sesuai dengan penyakitnya, kemudian itu dilihat adalah safety-nya ya. Jadi apakah efikasinya sudah sesuai dengan yang kita harapkan, dan bagaimana dengan safety pasiennya. Ya, ini tentu saja uji klinik yang memang kriteria inklusi eksekusinya pun harus ketat ya. Ini adalah tahapan lebih rincinya bahwa fase-fase dari pengembangan satu obat sesuai dengan targetnya. Nah, kemudian itu adalah fungsi, bukan fungsi ya. Jadi peran farmakogenomik terhadap industri farmasi. Ya, kemudian yang tidak kalah penting sekarang ini yang memang mungkin masyarakat mulai harus aware ya tentang personalisasi pengobatan. Jadi salah satu dari fungsi kita mengetahui farmakogenomik atau data-data informasi genetik itu adalah untuk personalisasi pengobatan. Ya, jadi pengobatan yang sesuai dengan individu masing-masing. Ya. Nah, realitanya bagaimana dalam pengobatan selama ini? Ya, jadi selama ini ya entah itu dokter ataupun kita sendiri ya, kita sendiri secara umum ya, itu mengkonsumsi suatu obat itu biasanya adalah ini ya, sesuai dengan gejala yang kita alami ya. Dan itu adalah menggunakan dosis yang biasanya adalah dosis rata-rata ya. Nah, misalnya adalah dalam realitanya konsumsi suatu obat yang sama, misalnya yang mudah aja ya, mudah saja misalnya obat parasetamol misalnya. Obat parasetamol mungkin diminum oleh satu orang dengan dosis yang sama 500 mg untuk panas ya, misalnya untuk panas, untuk suhu tubuh yang meningkat misalnya. Untuk satu orang mungkin manjur ya dan aman ya untuk satu orang. Kemudian untuk satu orang yang lain dengan indikasi obat yang sama mungkin tidak manjur sama sekali ya, tetap masih pusing, panas, sakit kepala ya, sama sekali tidak sembuh. Dan untuk satu orang yang lainnya lagi mungkin menimbulkan efek samping ya, keringat dingin ya, misalnya timbul efek samping yang keringat dingin, atau bahkan mungkin menimbulkan pusing gitu ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang orang ketiga ini adalah mungkin menimbulkan efek samping atau efek dari toksiknya, karena merasa tidak sembuh, akhirnya diminum lagi obat satu lagi ya, itu menambah risiko untuk menjadi toksik di dalam tubuhnya ya. Jadi dengan adanya ini karena adanya perbedaan variasi-variasi genetik di masing-masing individu ya, itu dengan obat yang sama, dosis yang sama, dengan penyakit yang sama ya, ternyata menimbulkan respon obat yang berbeda. Jadi ini kemungkinannya adalah karena ada enzim-enzim pemetabolisme obat dan tempat beraksi dari satu obat, yaitu yang berupa reseptor atau yang menangkap dari zat aktif dari satu obat itu sendiri ataupun transporternya mungkin, itu yang membuat respon obat berbeda antara satu individu dengan individu yang lainnya. Ya. Nah, ini kemudian menimbulkan satu paradigma ya, perubahan paradigma baru dalam satu pengobatan ya. Ini ya yang tadi sudah dikatakan bahwa memang dulu itu menggunakan satu dosis untuk
rata-rata, ya, dan efeknya bisa menimbulkan satu orang bisa fenotipnya adalah ultra rapid metabolizer, ya, jadi metabolismenya sangat cepat, ataupun yang extensive metabolizer, atau yang intermediate, ataupun yang poor, ya, yang sangat lemah metabolismenya. Jadi ini, nah kalau yang poor, ya, ini dosis harusnya adalah diturunkan, ya, karena apa? Karena tadi, ya, lebih mudah menimbulkan efek sampingnya. Sedangkan yang sangat cepat mungkin juga dalam hal ini normal, ya. Nah, normal tapi sangat cepat. Jadi cepat hilang, ya. Jadi ini mungkin yang bisa dari farmakogenomik ini menimbulkan satu perubahan paradigma pengobatan yang baru. Ya, jadi ini tadi yang SNP, yang tadi single nucleotide polymorphism, ya, memang secara umum terjadi di manusia, ya. Polymorphism ini bermacam-macam, dari satu nukleotid ini tergantung yang dapat dilesi ataupun mutasi, ya, ini diganti oleh urutan genetik yang lain, ya, jadi menimbulkan perubahan, ya, perubahan. Sedangkan ekspresinya ini pun sangat berbeda masing-masing, yang menimbulkan respon dari terapeutik yang berbeda dan mungkin efek samping yang berbeda pula. Ya, jadi strategi pencegahannya, ya, sebenarnya pada umumnya kita di kedokteran, dokter itu biasanya adalah memang memberikan obat, ya, memberikan obat sesuai dengan gejala yang muncul dan sesuai dengan diagnosisnya, ya, terutama dokter akan mendiagnosis terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang adalah perbedaannya adalah mungkin pergeseran, ya, terjadinya pergeseran penekanan, ya, bahwa kita akan lebih kepada pencegahannya daripada setelah muncul. Ya, setelah muncul baru dicari kenapanya, misalnya dalam hal ini menimbulkan satu reaksi efek samping, ya, dan di sini adalah kita mengetahui farmakogenomik ini mungkin adalah jadi kita lebih mencegah. Berarti kalau misalnya seseorang dengan gen tertentu itu akan menimbulkan efek samping, artinya adalah kita akan menurunkan dosisnya atau mengganti dengan obat alternatif yang lain. Jadi kita memprediksi, ya, satu kerentanan terhadap satu penyakit, dalam hal ini dalam satu pengobatan itu adalah efek samping yang muncul, ya, kemudian meningkatkan deteksi yang mungkin muncul, efek samping yang mungkin muncul, ya, dan kemudian mencegah terjadinya efek samping, ya. Jadi dalam hal farmakogenomik ini adalah lebih bukan ke arah penyakitnya, tapi penyakit dalam hal ini adalah efek samping yang mungkin muncul, ya, efek toksik yang mungkin muncul, yang tidak diharapkan. Ya, dan ini adalah mekanisme, ya, mekanisme personalisasi pengobatan, ya, karena adanya variasi genetik ini yang kemudian bisa menimbulkan efek yang berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian ada juga yang faktor-faktor eksternal yang mungkin juga tetap perlu diperhatikan, ya, seperti lingkungannya, dietnya, dan misalnya olahraga atau tidak, ya, dalam satu polymorphism ini. Jadi ini yang menentukan satu risiko timbulnya satu penyakit ataupun efek samping ini ternyata bukan hanya farmakogenomik. Farmakogenomik adalah salah satu yang menentukan, ya, tapi ada juga ternyata faktor-faktor eksternal yang juga tetap perlu diperhatikan. Seperti yang selama ini seorang dokter memberikan obat juga memperhatikan faktor-faktor riwayat-riwayat, ya. Jadi ini penting, ya. Dan ditambah sekarang adalah bukan hanya riwayat penyakit ataupun riwayat penyakit keluarga ataupun riwayat konsumsi obat, tapi di sini mulailah paradigma bahwa kita memerlukan
data, informasi tentang variasi genetik yang ada di dalam tubuh kita. Ya, jadi ini untuk mendeteksi atau membuat satu pengobatan lebih personal, lebih sesuai dengan masing-masing orang. Jadi manfaatnya adalah misalnya ada seorang dokter meresepkan obat akan jauh lebih efektif dan menghindari dan akan menggunakan obat yang dipilih lebih sesuai dan menghindari dengan meresepkan obat yang menimbulkan efek samping yang sudah bisa diprediksi dengan adanya farmakogenomik ini. Dan juga dapat meningkatkan dari kepatuhan pasien terhadap pengobatan ya dengan menargetkan bahwa ini adalah obat yang tepat ya. Jadi kepatuhan pasien juga sangat penting dalam satu pengobatan. Ya, ini lebih menimbulkan percaya diri ya, percaya diri seorang dokter memberikan satu obat yang kemudian pasiennya pun lebih patuh akan menggunakan obat-obat yang diresepkan oleh dokter. Dan tentu saja ini semuanya akan meningkatkan kualitas hidup ya dari kita semuanya, dan terlebih lagi adalah mengontrol biaya. Ya, mengontrol biaya, jadi tidak lagi menggunakan satu obat untuk semuanya yang sama ya, dan juga tidak trial and error ya, sepertinya seolah-olah kita menggunakan obat dulunya itu adalah coba ya, trial and error dulu ya, baru disesuaikan. Tapi dengan adanya farmakogenomik ini akan lebih memastikan bahwa saya sudah mempunyai data sama informasi tentang variasi genetik kita yang ada dan disesuaikan dengan obatnya ya. Dalam hal ini kita bicara tentang obatnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang mungkin yang kita semuanya sudah pernah mendengar ya, bahwa panel-panel farmakogenomik ini sudah mulai ada di Indonesia. Ya, meskipun sebenarnya farmakogenomik ini sudah cukup lama ya, sebenarnya sudah cukup lama di dunia ya. Di FDA di Amerika ada beberapa panel yang memang sudah diestabliskan, bahkan sudah diakui oleh asuransi di sana ya, di Amerika ya, oleh FDA sudah diakui, tapi baru beberapa ya, baru puluhan belum ratusan obat, belum ratusan farmakogenomik ya yang diakui di Amerika ataupun di Jepang ataupun di Eropa ya. Sedangkan di Indonesia sendiri baru tahun sekitar 90-an ya mulai masuklah bukan farmako tapi tentang genomik ya, tentang genomik mulai dari tahun 90-an yang kemudian berkembang, dan saat ini sudah beberapa lab yang sudah ada panel-panel tertentu, misalnya untuk antiplatelet ya. Ini biasanya obat-obat yang digunakan oleh dokter jantung ya terkait dengan obat pengenceran darah ya, farmakogenomik antiplatelet ya, kemudian farmakogenomik tentang statin. Statin ini adalah obat-obat yang berkaitan dengan kolesterol ya, penurunan kolesterol, beta blocker ini terkait dengan hipertensi, dan NSAID dengan obat-obat nyeri ya, kemudian PPI, pompa proton inhibitor. Ini adalah obat-obat, contohnya obat-obat lambung ya, yang menekan asam lambung. Contohnya adalah omeprazol ya. Kemudian opioid, farmakogenomik opioid ini adalah berkaitan dengan kodein, morfin ya. Ya, jadi tentang opioid. Dan kemudian yang sangat berkembang pesat sebenarnya yang penting sekali adalah farmakogenomik tentang tamoxifen ya, tentang obat-obat kanker ya. Ini kalau di sini adalah khusus tamoxifen, salah satu obat yang memang dikhususkan untuk kanker payudara. Nah, ini adalah kesimpulan terakhirnya adalah bahwa
memang farmakogenomik ini menjadi dasar pondasi ya. Yang pertama memang untuk pengembangan obat ya, pengembangan obat-obat baru ataupun penemuan obat baru ataupun pengembangan dari obat yang lama ya. Obat yang lama yang kemudian kita teliti kembali, ternyata ada beberapa yang contohnya adalah misalnya tadi itu ya, ivermectin ya, kemudian misalnya antibiotik ya, antibiotik yang mungkin antibiotik yang sudah lama tidak dipakai misalnya, bisa saja sekarang karena banyak antibiotik yang sudah digunakan secara menjadi resisten, sekarang menjadi sensitif kembali ya, mungkin antibiotik yang lama. Ya, dan kemudian pentingnya paradigma personalisasi pengobatan yang ini yang sekarang mulai beberapa tahun terakhir menjadi mulai dibicarakan banyak orang dan laboratorium banyak yang sudah menyediakan di Indonesia ya. Jadi ini pentingnya farmakogenomik dalam menentukan pilihan jenis obat ya, dan juga dosis yang lebih tepat dan lebih efektif dan meminimalkan efek samping. Ya, itu tentang farmakogenomik ya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya, dan mungkin ini adalah untuk next webinar ya. Jadi ini hanya untuk kali ini memaparkan apa itu farmakogenomik, yang kemudian berikutnya adalah when, where, dan what to test ya farmakogenomik ini, implementasi dari farmakogenomik. Itu next webinar ya, mungkin nanti kita jadwalkan kembali. Ya, begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Tio. Baik, dokter. Ini udah Saya stop screen ya. Siap. Share screen ya. Biar bisa. Wih, keren banget nih dok untuk next webinar ya dok di farmakogenomik. Berarti ini baru kulit-kulitnya ya dok? Baru pengenalan awal farmakogenomik. Iya, iya. Jadi ini kan hanya untuk bahwa farmakogenomik itu pentingnya untuk apa gitu ya. Iya. Iya, saya kira susah banget dok. Ternyata bisa ini ya, bisa untuk bermacam-macam aplikasi ya dok ternyata. Iya, jadi farmakogenomik itu sendiri kan sebenarnya satu aplikasi ya, satu yang dikembangkan dari genetik dan kemudian genom ya, genomik dari variasi yang ternyata dari individu itu masing-masing berbeda ya. Dan itu kalau di sini karena ada farmakonya, ini memang berkaitan dengan obat ya. Jadi bukan hanya untuk personalisasi, tapi juga ternyata bisa untuk pengembangan obat baru ataupun obat lama yang kemudian kita kembangkan dengan mencari atau mengidentifikasi dari targetnya itu. Jadi lebih bagus ya cara kerja obatnya nanti ke depannya ketika ya, sesuai targetnya, jadi langsung ke tujuannya gitu ya. Dan itu pemerintah juga lagi ngembangin ini ya dok untuk personalized medicine. Ya, jadi pemerintah sebenarnya belum secara langsung untuk mengembangkan ini. Tidak secara langsung ya, tapi bukannya tidak ya. Pemerintah sekarang ini sedang menggalakkan bukan hanya untuk terapinya, tapi juga diagnosisnya itu adalah sedang menggabungkan big data ya. Yang big data ini di Amerika ataupun di Eropa itu sudah banyak sekali data-data variasi gen pada mereka ya, sedangkan ada populasi mereka sendiri. Mulai, jadi ya cocoknya obat mereka ya untuk personalized medicine ya dok. Iya, justru itu. Oke, betul. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya dok. Saya bacain pertanyaannya satu-satu. Wah, diborong nih sama Mbak Angelina.
Oke, saya bacain dulu ya nomor 1, Dok. Personalized medicine dengan memanfaatkan bidang ilmu farmakogenomik masih sulit dilakukan, mengingat bahwa dalam prosesnya diperlukan pemeriksaan profil genetik setiap pasien, memerlukan biaya yang cukup besar, dan dikhawatirkan akan membebani pasien. Lalu bagaimana solusi agar farmakogenomik ini dapat memberikan dampak positif, Dok? Oke, monggo, Dok. Ya, boleh saya tanggapin ya? Ya, boleh. Ya, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi memang betul, sampai saat ini memang biayanya masih cukup besar, ya. Dan kalau memang whole genome untuk masing-masing individu, memang biayanya lebih besar lagi. Ya, jadi sekarang ini mulai ada yang tadi saya sebutkan ya, bahwa beberapa laboratorium sudah membuka panel-panel yang tidak besar ya. Jadi hanya khusus untuk tertentu. Jadi bisa ya istilahnya apa ya? Eceran ya, ngeteng ya. Jadi misalnya tadi ya, untuk saya perlu farmakogenomiknya untuk obat-obat statin yang saya minum, atau mungkin juga KPI mungkin ya. ada yang menggabungkan ya statin dengan obat-obat kardiovaskuler misalnya ya yang terkait dengan itu. Jadi solusinya adalah salah satunya seperti itu ya, bukan yang whole genome secara luas yang masih terlalu besar dan mahal. Tapi ya memang masih mahal ya, sedikit mahal. Ya. Baik. Ini saya tandain dulu. Terjawab ya. Kemudian yang kedua, adakah dampak negatif dari farmakogenomik dari segi kesehatan sendiri? Dan kesulitannya apa saja yang dialami dunia medis dalam hal ini dan bagaimana mengevaluasinya? Oke, Ya. Jadi kalau efek negatifnya sepertinya tidak ada ya, karena farmakogenomik ini diambil saat ini sudah dengan bermacam-macam cara ya untuk pemeriksaan dari farmakogenomik ini ya. Kalau dulu memang yang memang dibilang paling bagus itu adalah dengan darah ya, dengan diambil darahnya. Tapi sekarang ini bisa dengan saliva saja atau dengan kerokan dari ginggifanya ya, dari gusinya ya. Jadi itu sangat tidak melukai ya, tidak seperti ngambil darah. Mungkin ada orang yang takut ambil darah dan itu efek sampingnya jelas ya. Kalau diambil darahnya, efek samping yang mungkin timbul negatifnya adalah mungkin jadi bengkak ya, infeksi di lokasi tersebut. Dan kemudian apa tadi ya Pak Tio? Kesulitannya yang dialami dunia medis dalam hal ini. Ya, kesulitannya ya, kesulitannya sama ya, betul, biaya ya, masih biaya. Dalam kita yang sedang mengumpulkan big data di Indonesia pun itu masih kesulitan ya, dan para akademisi penelitian itu pun masih belum menyeluruh ya. Jadi karena masih cukup mahal, dan memang kendalanya adalah tetap di biaya, dan kemudian dievaluasinya adalah ya memang karena ini sebenarnya cukup penting, terutama adalah untuk penyakit kanker ya. Penyakit kanker kita sudah tahu untuk mendiagnosisnya saja perlu molekuler ya, kemudian untuk pengobatannya juga sangat perlu farmakogenomik karena mahal ya. Jadi mahal dan juga efek samping yang mungkin timbul ya. Itu contoh yang sangat penting, yang sangat perlu adalah memang untuk anti kanker ya, untuk pengobatan kanker. Dan bagi pemerintah, apalagi sekarang juga pemerintah dalam hal ini BPJS ya, itu juga sangat melonjak ya, terutama untuk pengobatan kankernya yang mahal itu. Dan sekarang makin banyak orang
yang juga dalam terapi kanker, dan juga selain kanker, obat-obat di penyakit-penyakit kardiovaskuler. Ya, jadi evaluasinya ya itu dalam dunia medis, di Kemenkes itu kita selalu ini ya, ada data yang selalu kita update, yang kemudian data updatean penyakit, yang kemudian juga ada farmakoekonomi di situ, dan kemudian yang terakhir yang sedang dikembangkan adalah big data untuk genetik, ya, genetik. Genetic profiling untuk daerah Indonesia emang ya, Dok? Iya. Jadi untuk mewakili dari Sabang sampai Merauke juga ya emang panjang sih ya, Dok. Sebenarnya untuk penelitian ini masih jauh, apalagi belum lagi masalah rantai pasok segala macam. Kita kan jarang yang, apalagi ya untuk khusus daerah yang agak ke timur, mereka agak bermasalah untuk cold chain-nya, Dok, untuk misalnya reagensia segala macamnya. Untuk establish laboratoriumnya sendiri itu memakan waktu juga ya, Dok. Bahkan ada yang nggak support untuk transport dingin ya, Dok. Biasanya untuk dari, saya jadi curhat masalah lab ya, Dok. Sorry. Iya, betul. Dan juga ya kita berharap mungkin masyarakat jadi lebih tahu, lebih aware ya. Memang sedikit mahal, tapi panel-panel farmakogenomik itu pun diperkecil dan mungkin dalam jumlah banyak jadi lebih murah lagi ya, nantinya akan ditekan seperti itu. Dan kemudian kendala selain itu, selain biaya, memang masih banyak dokter yang belum mau ya menggunakan farmakogenomik ini, memang sebagai salah satu data yang bisa untuk personalisasi ya, belum semua dokter ya. Jadi memang untuk merubah ke paradigma personalisasi pengobatan itu tidak mudah juga ya. Mungkin kalau kemarin kita menggunakan masker cepat karena itu ada penyakitnya ya, jadi kita segera ya, semuanya mau ya, akhirnya mau gitu. Tapi kalau ini karena biayanya mahal, jadi sangat lambat ya untuk menyebarluaskan ke dokternya sendiri pun masih belum sama untuk menggunakan ini. Ya, sama seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa di Amerika, mungkin di Amerika, di Eropa itu sudah beberapa ya, sudah tercover oleh asuransi untuk pemeriksaannya. Ya, kalau di Indonesia kayaknya masih jauh ya untuk itu. Oke, saya lanjut lagi ya, Dok. Farmakologi personal app dibutuhkan untuk setiap individu. Cakupan fiturnya apa saja, Dokter? Apakah cukup rekam medis personal saja? Atau bisa diberikan inovasi untuk informasi literasi tentang obat? Dari Mas Eko Setiaji. Ya, jadi, nah ininya ya, hasilnya ya, hasil farmakogenomik ini ya, kalau sampai saat ini memang masih sebagian besar yang saya tahu itu adalah individu ya yang meminta ya, kecuali kalau dokter yang meminta itu biasanya memang terutama adalah untuk pengobatan kanker dan pengobatan jantung ya, yang saya tahu ya. Dan ya karena biaya itu, dan dokter selalu menimbang apakah pemeriksaan ini lebih worth it atau tidak ya untuk dilakukan ya. Jadi sepertinya yang saya tahu itu baru sebagian besar dokter-dokter di pengobatan kanker, di onkologi ataupun di kardiologi ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya akan semuanya. Jadi untuk orang-orang tertentu ya justru pengen tahu ya kita informasi farmakogenomik kita, variasi kita itu apa ya, gen-gen kita yang ada di situ, dan kemudian
itu memang masih individual, masih personal ya, dan itu bisa dijadikan data pada saat kita ke dokter ya. Jadi secara individu kita bisa memeriksakan farmakogenomik yang kemudian data tersebut bisa kita sampaikan ke dokter pada saat kita berobat. Ya, mungkin saat ini masih seperti itu ya, karena memang kendala biaya. Oke, berarti kalau misalnya kita udah dapat datanya, kita harus ini lagi ya dok, konsultasi sama ahlinya. Belum belum ada aplikasi untuk farmakologi ini ya dok, personal app-nya. Eh, Biasanya, nah nanti akan saya kasih contoh apa sih yang akan kita dapatkan ya dari pemeriksaan farmakogenomik itu. Dan biasanya itu akan berbentuk buku hard copy dan juga soft copy ya. Dan di situ akan sudah tercantum bahwa kita gennya apa ya, misalnya CYP2D6 kita termasuk yang ultra atau yang poor ya. Nah, nanti di situ juga dalam laporannya itu juga akan ada rekomendasi ya. Namun semua itu tetap ya, kalau kita berobat tetap dokter yang nanti akan menentukan ya. Cuma kalau memang kita sudah punya data tersebut, ya kita berikan saja ke dokternya biar dokternya yang menentukan obatnya. Begitu sih, tetap seperti itu. Oke. Kemudian dari Mbak Nuriza, mohon izin bertanya dok, apakah ada contoh implementasi metode farmakogenomik yang sudah digunakan di Indonesia? Belakangan ini bermunculan teknologi seperti NGS, apakah NGS dapat diaplikasikan pada farmakogenomik? Ya, 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 ya. Itu salah satunya memang bisa ya. Cuma ya itu NGS itu terlalu luas ya. Jadi terlalu luas. Mungkin Pak Tio ya justru yang lebih paham ya, NGS terlalu luas, dan tetap kita harus menentukan ya, kita mau menentukan bahwa NGS-nya itu mau apa yang mau dilihat ya. Mungkin begitu ya Pak Tio ya. Ya. Dan bisa dengan NGS bisa banget ya, justru lebih luas ya. Kalau yang tadi saya berikan contoh itu adalah yang sedikit ya, yang sedikit, dan Yang hanya untuk NSAID ini ya, PGX ya dok, yang panel-panelnya tadi. ya Yang gimana Pak? itu metode lebih ke PCR atau ini dok memang? Ya, kalau yang itu bisa microarray dan juga bisa PCR, Ya, real time PCR ya. ya. Dan kalau untuk penelitian ya, kita sampai saat ini ya, kita masih menggunakan RFLP ya. Mungkin Pak Tio Ya. bisa jelaskan RFLP. Ya, jadi RFLP RFLP itu mirip-mirip lebih murah. RT-PCR ya dok? Kenapa? Mirip-mirip RT-PCR ya, cuman Ya, cuma dia lebih singkat. PCR-nya yang lebih lama ya. Oh, lebih lama ya? Sorry. Ya, yang lebih lama lagi gitu. Dan itu masih mungkin, dan saya sendiri pun dalam penelitian masih melakukan RFLP karena kita perlu banyak dan murah gitu ya, kalau untuk penelitian. Balik Ya, lagi ke pendanaan untuk ya, penelitian. pendanaan. Betul. Rahasia umum. Kemudian mapping kategori obat itu seperti apa dokter untuk mengkategorikan secara gen dan wilayah Indonesia, dan distribusi channel informasi farmakogenomik seperti apa nantinya? Nah, nantinya pasti setelah ada big data, jadi big data itu akan menggunakan orang-orang Indonesia ya. Jadi selama ini sebagian besar adalah data dari orang luar ya. Dan sudah ada sebagian kecil dari Indonesia. Nantinya pasti akan, mestinya setelah adanya big data yang memang sudah disponsorin oleh Kemenkes, nantinya akan berkembang ke arah itu tadi, farmakogenomik
yang nantinya akan personalisasi. Ya, jadi memang tergantung dari big data tersebut sudah ada dan kemudian pemerintah akan menunjang hal ini, ya. Nantinya seperti itu. Oke. Terus, apakah nanti ada pembahasan mengenai desain obat secara molekuler, misalnya menggunakan molecular docking dari Mbak Alfriana? Ya, nanti saya carikan yang orang farmasi untuk itu. karena untuk betul untuk pakai docking itu ya salah satunya memang betul ya, salah satunya itu. Nanti kita bisa arrange ya Pak Tio ya untuk desain obat yang ke arah itu. Dan tidak menutup kemungkinan ya untuk obat-obat bahan alam yang kita punya yang sangat kaya ini. Ya, salah satunya yang kunyit ya, kunyit itu kan sudah established ya. Tapi ternyata kita kaya sekali bahan alam yang masih belum tereksplor. Bisa saja dengan desain-desain molekuler kita bisa memangkas kemudian jadi bisa lebih cepat establishnya. Ya, nanti kita akan mencarikan orang-orang farmasi tentu saja yang lebih pakar untuk bicara itu. Ya, oke. Kemudian memang saat ini sedang gencar-gencarnya precision medicine yang sedang dikembangkan BGSI. Pertanyaan saya, bagaimanakah cara memberikan edukasi pada masyarakat yang awam mengenai implementasi PGX ini? Dari Mbak Putri. Iya, memang tidak gampang ya, memang tidak gampang karena apalagi karena memang masih mahal ya. Karena masih mahal jadi memang tidak gampang dan edukasinya justru adanya itu ya, apa di TikTok ya. Iya, iya. Di TikTok itu Minum lebih ke arah minum 2 komersil. gelas. Lebih ke arah komersil ya, lebih ke arah komersilnya ya. Jadi kalau seperti itu, kalau kami dari akademisi ya memang tidak mudah untuk ke orang-orang untuk mengedukasinya ya. Tapi dari sisi kami, dari akademisi di kedokteran itu kami juga mengedukasi dari sisi calon-calon dokternya ya, dan juga dari farmasi. Dari farmasi juga sekarang semuanya juga sudah mulai ya, sudah mulai ada mata kuliah tentang farmakogenomik ini. Dan nah untuk ke masyarakat memang masih untuk kalangan menengah ke atas ya, sedangkan menengah ke bawah saya mengedukasinya, kalau saya sendiri mengedukasinya adalah pada saat saya mengambil data. Itu sih. Baik. Lanjut lagi. Manfaat PGX kan farmakogenomik kan baik sekali bagi pasien yang menderita suatu penyakit tertentu. Saat ini pemeriksaan ini sudah mulai berkembang di Indonesia namun masih terbatas. Menurut pendapat dokter, apa saja sih tantangan dan batasan yang menyebabkan pemeriksaan farmakogenomik ini masih terbatas di negara kita? Kayaknya udah terjawab ya, Dok. Kemudian solusi yang bisa diterapkan di negara kita agar pemeriksaan farmakogenomik ini familiar di negara kita. Oke, berarti tadi mencetak dokter-dokternya ya, Dok? Iya. Kemudian dengan Risang dari FKI ke Atma. Oh, dari Atma Jaya, Dok. Izin bertanya, seberapa besar laju polimorfisme SNP bagi heterogenitas, apalagi variasi genetik suku-suku orang Indo beragam? Karena sekarang zaman hanya personalisasi obat medis berdasarkan data pasien, hematologi, DNA, kadar gula, dan lain-lain. Terima kasih, salam beraksi. Gimana Pak Tio pertanyaannya? Seberapa besar laju polimorfisme SNP bisa berpengaruh bagi heterogenitas, apalagi variasi genetik suku-suku orang Indo beragam, karena kita cuma mengandalkan obat medis berdasarkan data pasien, seperti hematologi, DNA, kadar gula, dan lain-lain. Itu aja, Dok. SNP terhadap variasi genetiknya ini.
Iya, iya. Nah, kalau kalau dari yang pernah saya baca itu variasi genetik yang ada, memang di Indonesia belum belum ini ya, belum banyak ya penelitian-penelitiannya. Tapi secara keseluruhan itu variasi genetik ini bisa 70% ini mempengaruhi dari efek samping yang tidak diinginkan yang muncul ya. Jadi cukup besar ya, dan karena memang di Indonesia sangat banyak dan belum teridentifikasi polimorfismenya, ya ya itu sulitnya ya, memang memang lagi-lagi kendala biaya dan sangat luasnya negeri kita ya. Oke, kita lanjut ya dok. Kemudian, jika ingin mempelajari lebih jauh, apakah ada rekomendasi bacaan atau buku tentang farmakogenomik dari Mbak Rizky Natasha? Ya, ada sih tentu saja ya. Nanti saya akan sharekan ya. Mungkin bisa dicatat, atau mungkin siapa dari Natasha? Ya, Rizky Natasha. Ya, nanti bisa kontak saya ya. Kasih nomor telepon saya nggak apa-apa, Mas Tio. Siapa tahu Boleh kontak Natasha ini admin. background-nya apa nih? Duh, ini Mbak Rizky Siapa tahu Natasha. farmasi atau kedokteran? Mungkin kita ajak ngomong aja. Iya, iya. Nanti kasih kasih itu aja. Kita udah ngomong. Halo Mbak Rizky. Wah, offline kayaknya. Oke, kalau masalah ini berarti bisa ini ya nanti Japri admin untuk Iya. literaturnya. Oke, ini dan lanjut ke Zen Sialagan. Farmakogenomik yang sudah dipraktikkan di Indonesia, contohnya apa ya, Bu? Iya, yang sudah dipraktekkan, yang sudah ada di laboratorium kan, itu yang tadi dipaparkan itu tadi ya. Tamoxifen ya, contohnya yang tadi itu, tamoxifen, statin ya. Cuma ya lebih lebih populer tamoxifen sepertinya ya. Tapi ada beberapa yang memang sudah dipaketkan. Jadi dipaketkan misalnya obat-obat opioid ya, atau opioid ditambah yang lain ya, NSAID ya. Jadi ada yang sudah dipaketkan ya. Itu sudah ada. Oke, kemudian izin bertanya, penyakit diabetes mellitus kan salah satu penyakit yang disebabkan karena ada mutasi sehingga insulin dalam tubuh tidak terbentuk dengan normal. Jika dikaitkan dengan farmakogenomik ini, perannya seperti apa ya dok? Apakah nanti akan berkaitan dengan obat yang akan dikembangkan? Atau lebih ke metabolisme obat dalam tubuh? Dari Iya, Patricia. betul. Ya, sama seperti hipertensi ya. Ini tentang endokrin ya. Ini juga sudah ada ya. Sudah ada farmakogenomiknya ya. Jadi cuma kan banyak sekali ya, dan kita memang harus difokuskan kemana ya. Jadi kalau memang khusus untuk penyakit terapi penyakit endokrin, tentu saja sih sudah ada. Oke. Kemudian 2 pertanyaan terakhirnya dok, dari penghujung acara. Kemudian bedanya farmakogenomik dengan terapi gen apa ya Bu? Ya, kalau farmakogenomik ya, jadi ini adalah informasi data ya, informasi data-data genetik yang salah satunya adalah tadi untuk farmasi itu ke target sel. Ya, sedangkan terapi gen ini juga sebenarnya mirip ya. Terapi gen ini sebenarnya mirip, dan jadi tujuannya sama, target gennya. Ya, cuma itu
terapi gen ini biasanya adalah memang untuk penyakit-penyakit yang keras ya, penyakit kanker gitu ya. Jadi memang sama sih, tujuannya adalah langsung ke target gennya. Jadi gen tersebut yang rusak itu yang akan diterapi. Itu. Kalau yang tadi dibilang, yang saya paparkan itu adalah salah satu fungsi pengembangan obat dari data-data genetiknya. Ya, jadi kalau ini memang sudah ada targetnya dan kemudian sama sih, cuma berbeda ininya ya. Kalau tadi untuk pengembangan, kalau ini betul-betul sudah ditentukan targetnya mana yang itu. Ya, jadi kadang-kadang gen-gen yang misalnya yang ternyata satu penyakit gennya ini nih yang rusak. Nah, itu yang diterapi. Nah, terapi itu yang bukan satu obat tapi genetiknya yang mungkin bisa diterapi ya, itu lebih advance lagi ya. Ya. Itu Pak. Sip. Terakhir, oke nih. Terakhir, kebanyakan tenaga medis yang di daerah hanya menggunakan tensi darah untuk menentukan dosis obat dan jenis obat suatu penyakit. Lalu bagaimana pandangan dokter tentang ini? Apakah ini sudah dikatakan personalized medicine? Ya, itu belum dikatakan personalized medicine ya. Itu masih menggunakan yang memang pada umumnya ya. Tapi bukannya itu tidak baik ya, selama ini toh juga kita menggunakan dengan ukuran-ukuran yang secara objektif ya, pengukuran tensi darah itu, apalagi di daerah ya, di kota saja kita masih seperti itu ya. Nah, jangan lupa gunanya monitoring pengobatan ya, jadi monitor obatnya apakah sudah cukup atau tidak ya, makanya itu mungkin dibilang juga bahwa seperti trial and error tadi ya. Jadi kalau dipantau seminggu kemudian masih tinggi atau tidak, atau kalau metabolik biasanya kita dalam 1 bulan ya, dalam 1 bulan dipantau. Jadi itu gunanya bahwa kita tenaga medis harus tetap memantau apakah obatnya sudah pas atau belum. Ya, berbeda kalau sudah ada farmakogenomik, mungkin kita bisa langsung menetapkan di depan ya, makanya pencegahan untuk timbulnya efek samping atau obat yang kurang efektif atau suboptimal misalnya. Jadi itu gunanya farmakogenomik ya, tapi tidak masalah kalau dengan pengobatan yang seperti biasanya itu pun tidak masalah, asal jangan lupa memonitor ya, memonitor timbulnya efek samping dan efikasi obat tersebut. Begitu, Pak Tia.